Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Hartono. Kali ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua tentang soal dan pembahasan SKB, seleksi kompetensi bidang untuk guru atau tenaga pendidik. Jadi ini sengaja saya buat untuk membantu rekan-rekan semua. Untuk sekedar informasi bagi rekan-rekan semua yang akan mengikuti tes SKB, untuk SKB guru atau tenaga pendidik, soalnya terdiri dari 100 soal. Nah, 30 soal pertama materinya adalah pedagogik, kemudian 70 soal berikutnya soal profesionalisme yang terdiri dari soal-soal untuk mata pelajaran kita masing-masing. Jadi misalnya kalau rekan-rekan dari guru SD 30 soal pedagogik, kemudian 70 soal profesionalisme tentang guru SD. Kalau rekan-rekan guru fisika SMA 30 soal pedagogik, kemudian 7 lagi soal tentang mata pelajaran fisika. Nah, kira-kira itu gambaran untuk SKB. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal untuk SKB ini khusus untuk materi pedagogik. Karena kalau materi profesionalisme itu tergantung mata pelajaran masing-masing nanti ya. Baiklah, kemudian pada soal-soal saya ini akan saya bagi menjadi beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan pada masing-masing soal. Kemudian soal-soal yang saya bagikan juga saya ambil dari materi yang sudah menyertakan kurikulum 2013 dan pendidikan karakter. Baiklah, sebelum kita lanjut, rekan-rekan semua yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini terus berkembang. Baiklah, kita langsung saja ke soal pertama. Peserta didik yang berada pada tahap pemikiran operasional formal dari Piaget, salah satu karakteristiknya adalah berpikir logis. Mereka mulai berpikir seperti ilmuwan, membuat rencana, memecahkan masalah, dan secara sistematis menguji solusinya. Tipe pemikiran ini disebut A. Penalaran hipotesis deduktif, B. Penalaran hipotesis induktif, C. Penalaran sintetis analisis, D. Penalaran deduktif induktif. Nah, soal ini rekan-rekan materinya tentang perkembangan dan potensi peserta didik. Nah, Piaget dari referensi yang saya baca, Jean Piaget merupakan seorang pakar pendidikan yang berasal dari Swiss. Jadi Piaget mengemukakan teori tentang tahap pemikiran kognitif seorang peserta didik. Jadi ada 4 tahapan pemikiran. Nah, yang operasional formal ini adalah tahap pemikiran yang keempat. Ya, seperti yang disampaikan dalam teori ini bisa kita baca. Jadi menurut Piaget yang dikutip oleh John Santrock dalam bukunya Lifespan Development, tahap perkembangan berpikir pada masa remaja menurut Piaget berada pada tahap berpikir operasional formal.
Karakteristik yang paling menonjol dari pemikiran operasional formal adalah anak tidak lagi terbatas oleh pengalaman-pengalaman yang konkret sebagai titik tolak pemikirannya. Tapi ini ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak, idealistik, dan berpikir lebih logis, seperti menyusun rencana, memecahkan masalah, dan secara sistematis menguji solusinya. Tipe pemikiran logis ini disebut juga pemikiran deduktif hipotesis atau hypothetical deductive reasoning. Nah, jadi sudah terjawab rekan-rekan ya, bahwa tipe pemikiran ini disebut juga dengan penalaran hipotesis deduktif. Nah, di sini kata-katanya pemikiran deduktif hipotesis. Jadi kalau kita baca lagi referensi lebih jauh, pemikiran operasional formal ini terjadi pada anak atau peserta didik dalam rentang usia 11-15 tahun. Ya, jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Kita lanjut soal kedua. Bu Nurul memberi sanksi edukatif, membimbing dan mengawasi siswanya yang berperilaku tidak bertanggung jawab dan tidak jujur, serta kurang menghargai hak-hak orang lain. Hal itu dilakukan mereka agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku umum. Perilaku siswa tersebut menurut Kohlberg belum mencapai tingkat perkembangan moral pasca konvensional karena materi ini masih berkaitan dengan perkembangan dan potensi peserta didik. Jadi, menurut Kohlberg, dalam teori perkembangan yang disampaikannya, ya, dari referensi yang saya dapatkan, bahwa ada 3 tingkatan penalaran, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Jadi, dari 3 tingkatan penalaran ini, untuk pasca konvensional itu ciri khasnya adalah terjadi internalisasi moral pada individu dan tidak didasarkan pada standar-standar moral orang lain. Jadi siswa sudah mulai menerapkan sikap tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi kalau kita baca dari soal sebenarnya sudah tergambar jawabannya rekan-rekan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Bu Nurul memberi sanksi edukatif ya. Nah, jadi siswa yang tidak bertanggung jawab atau melanggar norma atau aturan yang ada diberikan sanksi. Ya, maka dikatakan teori perkembangan siswa itu artinya masih takut akan hukuman ya. Maka di sini jawaban yang tepat adalah anak patuh karena takut mendapat hukuman dari pihak sekolah ya. Karena di sini ada sanksi ya, kata kuncinya sanksi. Berarti sanksi ini adalah hukuman. Maka jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut soal berikut. Bu Siska sedang menganalisis lembar jawaban ulangan tengah semester peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar. Langkah identifikasi masalah yang dilakukan Bu Siska bertujuan mengetahui. Soal ini masih berkaitan dengan perkembangan dan potensi peserta didik. Jadi ini lebih spesifik materinya tentang menganalisis kesulitan belajar. Nah, dari teori yang saya baca, menurut Leon Barton, seorang peneliti dari Inggris, melakukan diagnostik kesulitan belajar berdasarkan pada teknik dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. Jadi ada 3 diagnosa atau diagnostik kesulitan belajar yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah diagnosis umum. Nah,
Tujuan dari tahap ini untuk menemukan siapakah yang diduga mengalami kelemahan tertentu. Nah, biasanya digunakan tes baku seperti yang digunakan untuk evaluasi dan pengukuran hasil belajar. Nah, ini sesuai dengan soal yang nomor 3, rekan-rekan ya. Nah, kemudian ada diagnosis analitik kalau kita ingin baca lebih jauh. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui di mana letak kelemahan yang terjadi. Biasanya digunakan tes diagnosis. Nah, berarti di soal tidak disebutkan tadi ada tes diagnosis. Kemudian yang ketiga ada diagnosis psikologi. Nah, tujuannya untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain observasi, analisis karya tulis, analisis proses dan respon lisan, analisis berbagai catatan objektif, analisis berbagai catatan objektif, wawancara, pendekatan laboratoris dan klinis, dan studi kasus. Nah, jadi jawaban untuk soal ini sudah bisa kita lihat bahwa sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Bu Siska dengan menganalisis lembar jawaban ulangan tengah semester, gunanya adalah untuk menandai. Jadi tadi disebutkan siapa, berarti peserta didik yang dimaksud ya. Berarti jawabannya adalah menandai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Jawabannya adalah C ya. Kita lanjut soal nomor 4. Soal ini berkaitan dengan teori belajar. Suatu model pembelajaran memiliki karakteristik. Ini berkaitan dengan model pembelajaran. Jadi dalam teori belajar ada yang dinamakan model pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada strategi pembelajaran dan lain-lain. Nah, di sini kita ingin melihat apa yang dimaksud dengan model pembelajaran. Nah, berdasarkan teori yang saya dapatkan, Rangkel, Tobing, dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Indrawati dan Wawan Setiawan mengidentifikasi 5 karakteristik model pembelajaran yang baik, yang meliputi berikut ini. Yang pertama, prosedur ilmiah. Oke, berikut penjelasannya. Jadi kita ambil yang poin-poinnya saja. Di sini ada yang pertama prosedur ilmiah. Kemudian spesifikasi hasil belajar yang direncanakan. Kemudian yang ketiga spesifikasi lingkungan belajar. Kemudian yang keempat kriteria penampilan suatu model pembelajaran. Dan yang kelima cara-cara pelaksanaan. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut. Pertama, rencana pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. 3, metode pembelajaran. 4, media pembelajaran. 5, guru. Dari beberapa hal di atas, strategi pembelajaran berkaitan dengan soal ini masih berkaitan dengan teori belajar. Khususnya tentang strategi pembelajaran. Nah, kita lihat teori tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal, seperti yang dinyatakan oleh J.R. David dalam Wegulo. Nah, berarti definisi di atas, strategi pembelajaran mencakup rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, berarti rencana, metode, ya. Nah, kemudian perangkat kegiatan yang dimaksud tentu berkaitan dengan materi pembelajaran dan siapa yang akan mengajarkan, yaitu guru. Nah, jawaban untuk soal ini yang paling tepat adalah A. Soal nomor 6. Guru sulit mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan. Tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang tajam dan dapat menimbulkan verbalisme.
Pernyataan di atas merupakan kelemahan dari metode. Nah, soal ini berkaitan dengan metode dan pendekatan pembelajaran. Ya, jadi kalau kita lihat dari teori, ya, nah ini kebetulan dari soal saya mendapatkan kata kuncinya yaitu verbalisme. Jadi rekan-rekan bisa search googling kelemahan metode verbalisme, maka akan mendapatkan jawabannya ya. Jadi kalau dari kata kunci sebenarnya sudah bisa kita lihat jawabannya. Nah, ini teori yang saya dapatkan. Di samping beberapa kelebihan, ceramah memiliki beberapa kelemahan, antara lain materi yang dipelajari siswa terbatas pada yang disampaikan guru, berdampak buruk bagi siswa ingin selalu diceramahi, cenderung membosankan, apalagi jika kemampuan bertutur sang guru kurang baik, sulit mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan, tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang tajam, kurang merangsang kreativitas dan keterampilan siswa, dan dapat menimbulkan verbalisme. Nah, sedikit pengetahuan bagi kita, verbalisme ini adalah suatu ajaran atau pandangan dalam pendidikan yang membuat siswa itu terbiasa dengan hafalan, gitu ya. Jadi kira verbalisme itu seperti itu. Nah, maka jawabannya adalah metode ceramah ya. Lanjut soal nomor 7. Pada tahap perencanaan dan persiapan demonstrasi, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah, ini masih berkaitan dengan metode dan pendekatan pembelajaran, bisa kita lihat di teorinya. Metode demonstrasi adalah, silakan rekan-rekan baca. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah pada tahap perencanaan dan persiapan demonstrasi, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menentukan tujuan demonstrasi yang akan dilakukan. Nah, berarti jawabannya sudah bisa kita temukan bahwa yang harus dilaksanakan pada tahap perencanaan adalah menentukan tujuan demonstrasi. Nah, maka jawaban dari soal ini adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal ini berkaitan tentang model-model pembelajaran ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pada video soal-soal kali ini sudah saya cantumkan beberapa materi yang ada pada pembelajaran kurikulum 2013 yang terbaru ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan konsep model pembelajaran discovery learning yaitu, berarti di sini kita baca teori tentang discovery learning, sebagaimana yang tampil di sini. Discovery learning yaitu mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau mengonstruksi apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Nah, kira-kira ini yang dimaksud dengan model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, maka pernyataan yang tepat yang berkaitan dengan pengertian discovery learning tadi adalah bahwa peserta didik ini dilibatkan dalam proses penentuan atau penemuan konsep dan prinsip. Maka jawabannya adalah A ya. Nah, peserta didik terlibat dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Kita lanjut soal berikutnya, masih tentang model-model pembelajaran. Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman.
Nah, merupakan penjabaran dari salah satu sintak model belajar berbasis masalah atau PBL, yaitu ya. Nah, berarti kita harus melihat dulu apa sintaks dari PBL. Nah, jadi sintaks dari PBL atau problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, ada 5 ya. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Dan keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, tadi disebutkan di soal adalah membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Jadi kata kuncinya merencanakan dan menyiapkan karya ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa baca di sini bahwa sini sudah dijelaskan. Nah, ini persis seperti yang disampaikan di soal, merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai. Berarti ini berada pada fase keempat, yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Maka jawaban untuk soal ini adalah B. Lanjut soal berikutnya. Media merupakan suatu bentuk atau saluran yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Artinya, nah, soal ini berkaitan dengan materi media pembelajaran. Nah, jadi bisa kita baca pilihannya rekan-rekan. Media merupakan suatu alat perantara untuk membantu menyampaikan informasi. B. Media sebagai informasi yang disampaikan siswa kepada guru. Nah, bukan ya, media itu bukan informasi. Tapi disebutkan di soal tadi bentuk atau saluran ya. C. Media adalah suatu informasi yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, ini sudah jelas juga bukan ya. Media merupakan suatu informasi yang disampaikan guru kepada siswa. Nah, media itu bukan juga suatu informasi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Media merupakan suatu alat perantara untuk membantu menyampaikan informasi ya. Ini proses penyaluran. Ini bisa kita lihat dari kalimatnya. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 11 masih tentang media pembelajaran. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran untuk mempertinggi kualitas pembelajaran adalah, nah, jadi dalam penggunaan media pembelajaran yang baik, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nanti bisa kita baca di opsinya. Yang A, guru perlu memiliki pemahaman terhadap media pembelajaran. Nah, bisa ya. Yang B, guru harus dapat menyiapkan tugas kepada siswa dalam membuat media pembelajaran sederhana. Nah, ini jelas bukan ya, karena menyiapkan media pembelajaran itu bukan tugas siswa. C, guru harus mampu menilai hasil belajar yang menggunakan media. Media ini bukan digunakan dalam menilai hasil belajar juga ya rekan-rekan. Kemudian yang D, pembelajaran guru harus dapat menggunakan berbagai jenis media. Ini rasanya kurang tepat juga ya, karena jenis media dalam teorinya yang bisa kita baca bahwa media itu bisa disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Jadi tidak harus guru itu dapat menggunakan semua jenis media. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Guru perlu memiliki pemahaman terhadap media pembelajaran, tentu ya. Jadi guru harus paham dulu apa itu media pembelajaran, kemudian apa jenis-jenisnya, kemudian mana yang cocok dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan ya. Nah, itu pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang guru. Lanjut soal nomor 12. Berikut ini yang merupakan bentuk penilaian keterampilan meliputi
Nah, ini berkaitan dengan penilaian proses dan hasil belajar. Jadi, sebagaimana yang sudah kita ketahui rekan-rekan ya, bahwa di dalam kurikulum 2013 terdapat 3 aspek yang akan dinilai ya di akhir pembelajaran. Nah, yang pertama itu aspek sikap. Ya, sikap dibagi lagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek pengetahuan, dan yang ketiga aspek keterampilan. Nah, ketiga ini akan ada nilainya yang akan tertera nanti di dalam laporan penilaian. Nah, di sini ditanya penilaian keterampilan. Ini bisa rekan-rekan cari di panduan penilaian. Jadi mulai mungkin kalau di SD ada panduan penilaian SD, kalau di SMP ada panduan penilaian SMP, begitu juga di SMA atau SMK ya. Nah, ini dari yang saya dapatkan, ini di dalam panduan penilaian SMP. Nah, jenis tagihan penilaian keterampilan di dalam penilaian ada setidaknya ada 4 ya. Yang kelima ini teknik lain, itu diserahkan kepada guru yang menilai. Nah, yang pertama ada jenisnya praktik atau disebut juga dengan unjuk kerja. Kemudian produk, kemudian yang ketiga proyek, yang keempat portofolio. Nah, yang kelima yang saya sebutkan tadi teknik lainnya ya. Nah, maka untuk soal ini jawaban yang tepat adalah D, unjuk kerja atau praktik tadi, produk, proyek, dan portofolio ya. Lanjut soal nomor 13. Pak Guru Ali selalu melakukan penilaian pada setiap kegiatan pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, Pak Guru Ali telah berpedoman kepada prinsip umum penilaian. Nah, baik, rekan-rekan. Jadi, seperti yang disampaikan di soal, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini dasar hukum tentang panduan penilaian, standar penilaian ya. Dalam Permendikbud ini kalau kita baca ada, kalau tidak salah, 8 prinsip umum penilaian ya. 8 prinsip umum penilaian. Nah, yang di sini ada 4, berarti perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sahih, objektif, terpadu, dan terbuka. Nah, pertama kita lihat sahih. Sahih itu penilaian harus dilakukan berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, berarti bukan ini ya, ini maksud. Kemudian objektif, penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Nah, berarti bukan juga. Terpadu, penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, bisa. Karena di soal tadi disebutkan selalu melakukan penilaian pada setiap kegiatan pembelajaran. Berarti itu kata kuncinya ya. Kemudian yang keempat, proses terbuka. Terbuka itu adalah prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus jelas dan dapat diketahui oleh siapapun. Nah, berarti di sini kata kuncinya dapat diketahui oleh siapapun. Berarti bukan itu juga. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah terpadu. Lanjut soal nomor 14. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan komunikasi efektif. Nah, dari teori yang saya dapatkan bisa kita baca di sini. Nah, pertanyaan dalam proses pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa,
mereview apa yang telah diajarkan, mengarahkan siswa untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan untuk data, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Nah, inilah fungsi pertanyaan di dalam proses pembelajaran. Maka dari sini bisa kita lihat optionnya. Yang A, memenuhi rasa ingin tahu siswa, bisa jadi. Yang B, mengetahui keinginan siswa. C, mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. D, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, dari keempat opsi ini, dari teori yang kita baca tadi, yang lebih tepat adalah mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Jadi, fungsi pertanyaan itu adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu dapat berpikir terlebih dahulu. Jadi siswa itu tidak hanya menerima dari guru saja ya. Jadi itu salah satu fungsi pertanyaan dari guru kepada siswa. Lanjut soal nomor 15. Manakah dari pernyataan berikut yang perlu dihindari ketika guru mengajukan pertanyaan? Masih berkaitan dengan soal nomor 14 tentang komunikasi efektif, yaitu mengajukan pertanyaan kepada siswa. Jadi ada beberapa teori atau konsep yang harus kita pahami terkait dengan pertanyaan, tapi di sini nampaknya bisa kita lihat dan kita pahami rekan-rekan ya, bahwa pertanyaan yang diberikan kepada siswa itu apa yang perlu kita hindari. Yang A, mengarahkan pertanyaan ke semua siswa. Nah, ini berarti harus ya, harus, karena dalam pembelajaran tentu kita harus melibatkan semua siswa. B, mengajukan pertanyaan tertutup. Oke, dari jenis pertanyaan yang diberikan secara teorinya ada dua, nanti bisa rekan-rekan baca. Yang pertama tertutup. Tertutup ini artinya pertanyaan tersebut sudah jelas jawabannya ya, sudah jelas, berarti jawabannya sudah tertentu, dan ini merupakan salah satu jenis pertanyaan yang wajib juga ada disampaikan oleh guru kepada siswa. Kemudian ada satu lagi pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka, pertanyaan yang mengandung jawaban yang banyak, jadi siswa bisa menjawab secara bersama-sama ya, atau bergiliran gitu. Misalnya Budi dulu menjawab satu, kemudian Ani satu, dan seterusnya. Itu namanya pertanyaan terbuka. C, mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Nah, ini perlu juga disampaikan karena dalam memberikan pertanyaan tentu siswa tidak bisa langsung, ada kalanya siswa tidak dapat menjawab langsung pertanyaan, maka guru perlu mengulang kembali pertanyaan yang sama. Jadi ini namanya teknik bertanya nanti ya. Ada dalam suatu waktu guru perlu mengulang pertanyaan agar siswa mampu mengingat kembali ya. Kemudian yang D, meminta siswa memberikan jawaban yang panjang. Rasanya ini yang perlu dihindari ya, karena jawaban yang diberikan dalam proses bertanya artinya bukan kita menginginkan jawaban yang panjang untuk menjawab suatu konsep atau materi, tetapi kita hanya menggiring siswa untuk berpikir dan bernalar. Maka kita dalam bertanya tidak perlu memberikan siswa itu jawaban yang panjang. Berarti ini yang perlu kita hindari. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Dalam pendahuluan pembelajaran, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali. Soal ini berkaitan dengan pengembangan RPP. Baik rekan-rekan, jadi ini bisa kita cari teori yang berkaitan ini, berarti bisa rekan-rekan cari.
banyak sekali sumber-sumbernya ya. Nah, jadi dalam kegiatan pendahuluan pada RPP itu guru harus melakukan minimal 5 kegiatan ini. Ya, biasanya dilakukan 5 kegiatan ini. Yang pertama, mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, maka dari pilihan jawaban yang ada, yang bukan atau kecualinya adalah A, ya, memeriksa pekerjaan rumah materi pelajaran yang telah dilakukan. Jadi memeriksa pekerjaan rumah ini yang sering dilakukan, tetapi ini bukan termasuk di dalam kegiatan pendahuluan di dalam suatu pembelajaran ya rekan-rekan. Jadi harus berhati-hati juga. Jadi kita harus paham dulu konsepnya, bahwa yang ada di kegiatan pendahuluan apa saja ya. Jadi bukan kebiasaan, tetapi apa yang seharusnya. Kira-kira begitu. Soal nomor 17. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan berdasarkan. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan RPP juga. Jadi yang perlu kita pahami di sini rekan-rekan, bahwa di dalam kurikulum 2013 ini sedikit berbeda dengan kurikulum 2006 ya. Di kurikulum 2013 garis-garis besar pembelajaran itu sudah diberikan di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI KD mata pelajaran mulai dari SD sampai SMA. Ini sudah yang terbaru rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan revisi untuk kurikulum 2013, atau ada juga menyebut kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, di sana sudah diberikan KI KD. KI itu adalah kompetensi inti, KD kompetensi dasar. Nah, kemudian yang dulunya di kurikulum 2006 silabus sudah diberikan langsung dari pusat, dari BSNP. Nah, untuk kurikulum 2013 silabus dibuat langsung oleh guru mata pelajaran. Jadi yang diberikan hanya KI dan KD saja. Nah, untuk KI ya, yang perlu kita pahami di sini adalah KI itu terdiri dari 4. Ada KI 1, kompetensi inti 1, kemudian KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu adalah kompetensi inti yang berkaitan dengan sikap spiritual. Kemudian KI 2 berkaitan tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 itu tentang keterampilan. Nah, jadi untuk KI 1, KI 2 itu sama untuk semua mata pelajaran, tetapi nanti ada beda pada tingkatan kelas ya. Misalnya dari kelas SD tingkatan rendah, apa capaian yang harus dipenuhi. Nah, itu berbeda dengan kelas tinggi. Begitu juga di SMP dan SMA nanti akan berbeda. Kemudian pada KI 3, nah itu yang tercakup di dalamnya kompetensi pengetahuan ya. Nah, dan yang KI 4 keterampilan. KI ini nanti akan dipecah untuk KI 3 dan KI 4 saja ya. KI 1, KI 2 sama. KI 3 akan dipecah menjadi beberapa kompetensi dasar. Nah, misalnya kalau KI-nya KI 3, nanti kompetensi dasarnya 3.1, nah begitu, dan seterusnya.
Jadi KI dipecah menjadi beberapa KD. Nah, apa indikator pencapaian kompetensi? Nah, indikator pencapaian kompetensi ini nanti akan dikembangkan dari kompetensi dasar. Ya, nah, jadi jawabannya di sini dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar B. Nah, jadi di dalam kurikulum 2013 juga tidak mengenal istilah standar kompetensi lagi. Jadi ada KI dan KD, kemudian IPK. Nah, begitu ya rekan-rekan. Kita lanjut soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penelitian berbentuk refleksi diri. 2. Dilakukan oleh guru, siswa, atau kepala sekolah. 3. Dilakukan khusus dalam dunia pendidikan. 4. Untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran. Menurut Carr and Kemiss, pengertian PTK memuat hal-hal seperti tercantum pada pernyataan di atas, yaitu, nah soal ini berkaitan dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, berarti kita harus lihat dulu teori yang disampaikan oleh Carr and Kemiss. Nah, menurut Carr dan Kemiss, seperti yang dikutip oleh Siswoyo Harjodipuro, dikatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan, dalam kurung guru, siswa, atau kepala sekolah, dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran. Praktek-praktek sosial atau pendidikan yang dilakukan sendiri, pengertian mengenai praktek-praktek ini, dan situasi-situasi dan lembaga-lembaga tempat praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Carr dan Kemiss. Maka pernyataan yang sesuai adalah yang pertama, penelitian berbentuk refleksi diri, benar ya. Kemudian dilakukan oleh guru, siswa, atau kepala sekolah. Nah, ada tadi yang disampaikan di sana, partisipannya guru, siswa, atau kepala sekolah. Yang ketiga, dilakukan khusus dalam dunia pendidikan. Nah, di sana disebutkan dalam situasi sosial termasuk pendidikan, berarti tidak hanya dalam pendidikan ya rekan-rekan. Kemudian berarti 3 salah, berarti yang 3 salah, berarti 4 untuk perbaiki rasionalitas dan kegunaan termasuk ya. Itu benar pernyataannya, maka jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Nah, lanjut soal nomor 19. Model penelitian tindakan beragam, namun secara garis besar tahapannya sebagai berikut. Ini masih berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Jadi kita lihat teori yang menyatakan tentang tahapan PTK. Nah, tahapan penelitian tindakan kelas, PTK memiliki 4 tahap yang dirumuskan oleh Lewin atau Kurt Lewin, seorang psikolog asal Jerman, yaitu yang pertama planning atau rencana, kedua action atau tindakan, 3 observation, pengamatan, dan yang terakhir reflection atau refleksi. Maka bisa kita temukan jawabannya. Yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Maka jawabannya adalah C. Baik, soal nomor 20. Nah, penelitian tindakan ditujukan untuk membuat perubahan. Manakah pertanyaan berikut yang tidak relevan dengan sebuah penelitian tindakan? Oke. Jadi penelitian tindakan kelas ini berbeda dengan penelitian umumnya ya rekan-rekan. Bahwa di dalam PTK ini seperti dinyatakan di soal ini adalah ditujukan untuk membuat perubahan ya. Jadi perubahan itu nanti yang akan diukur. Nah, jadi dapat kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Coba kita analisis satu persatu. Yang pertama, seberapa jauh perubahan yang telah terjadi? Berarti ini bisa kita lihat ya. Jadi dalam PTK itu nanti memang
ada juga barometer, atau bisa dinyatakan juga dalam bentuk presentasi apa perubahan yang ingin kita capai atau seberapa besar ya. Itu memang ada. Kemudian apa yang terjadi selama transisi, berarti ini termasuk perubahan juga. Kemudian yang C, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala untuk membuat perubahan. Nah, ini juga perlu dianalisis. D, seberapa besar pengaruh antar variabel yang dominan dalam perubahan. Nah, ini ada kata-kata variabel. Kalau variabel itu berarti penelitian yang biasa atau penelitian umumnya. Nah, itu yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian umumnya, bahwa di dalam penelitian tindakan kelas kita tidak melihat hubungan antar variabel, tapi kita hanya menjelaskan tentang perubahan yang ingin kita capai dalam suatu penelitian ini. Nah, nanti kalau seandainya tidak terjadi, maka ada siklusnya. Nah, jika tidak terdapat perubahan atau belum nampak perubahan pada siklus pertama, bisa lanjut ke siklus berikutnya dan selanjutnya. Ya, jadi itu yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian umumnya. Jadi tidak ada kita melihat hubungan variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Nah, maka ini tidak relevan dengan penelitian tindakan kelas ya. Maka jawabannya adalah D. Nah, baiklah rekan-rekan, demikianlah soal-soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi bidang yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi soal-soal yang ada dalam SKB kali ini berkaitan dengan materi pedagogik. Jadi jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan berbagi di kolom komentar. Jadi saya yakin mungkin ada beberapa materi yang belum 100% mungkin menurut rekan-rekan benar. Jadi silahkan kita berbagi di kolom komentar, bisa jadi tempat share juga, sharing, berbagi pendapat ya. Mungkin ada teman-teman yang mendapatkan referensi lain, jadi silahkan. Nah, terakhir terima kasih atas atensinya. Jangan lupa sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan atau rekan-rekan yang sedang dalam persiapan menuju SKB atau seleksi kompetensi bidang, yang kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini menjadi topik yang hangat juga diperbincangkan di media sosial tentang jadwal dalam kondisi negara kita yang sedang seperti ini ya. Jadi apapun itu, kita perlu juga untuk mempersiapkan diri menuju SKB. Nah, jadi mudah-mudahan ini dapat membantu rekan-rekan semua. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.